Berjumpa kembali dengan Pak Bayu dalam modul kasir restoran dan bar. Materi ini juga bisa saudara dapatkan di www.madebayu.blogspot.com. Kali ini dengan tema Introduction to Kasir Restoran dan Bar. Selamat mengikuti. Untuk mengembangkan channel ini, jangan lupa saudara sekalian untuk subscribe, like, and share, serta berikan komen. Pengertian kasir restoran dan bar. Kasir restoran dan bar adalah orang yang bertugas dan bertanggung jawab menangani transaksi yang terjadi di restoran dan bar, serta membuat laporan pekerjaan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada atasannya. Transaksi yang terjadi di restoran dan bar dapat berupa transaksi tunai dan non-tunai. Transaksi tunai dibayarkan dengan uang kertas maupun uang logam atau koin. Transaksi non-tunai dilakukan dengan kartu kredit, misalnya Visa, Mastercard, Amex, Diners Club, dan JCB. Dapat juga menggunakan kartu debit yang dikeluarkan masing-masing bank, misalnya dari Bank BNI, Bank Mandiri, Bank BRI, dan bank-bank lainnya. Dalam kasir restoran bar, transaksi menggunakan kartu debit dikategorikan non-tunai karena kasir tidak menerima uang tunai pada saat itu, meskipun kenyataannya pembayaran sudah selesai. Kemudian laporan pekerjaan kasir restoran bar yang dibuat berupa summary of sales, summary of credit card, laporan pada logbook, dan remittance of fund. Kesemua ini akan kita pelajari pada sesi-sesi berikutnya. Nanti saudara akan dikenalkan bagaimana membuat summary of sales, summary of credit card, laporan pada logbook, dan remittance of fund. Tugas dan tanggung jawab kasir restoran dan bar. Pada umumnya, tugas dan tanggung jawab kasir restoran dan bar adalah menangani seluruh transaksi dan membuat pencatatan sesuai dengan prosedur yang ada di hotel. Secara spesifik, kasir restoran bar juga bertugas untuk melayani informasi yang dibutuhkan tamu terkait pembayaran, di mana informasi itu diberikan dengan sopan. Misalnya saja tamu menanyakan, mengapa saya harus membayar begitu banyak? Mengapa saya harus membayar servis dan teks? Kadang-kadang pertanyaan ini sering muncul untuk tamu yang makan dan minum di restoran dan bar. Dan di sini keterampilan kasir restoran bar harus mampu menjawab dengan sopan dan dengan baik, sehingga tamu merasa puas dengan penjelasan itu. Selain itu, tugas kasir restoran bar juga mengisi restoran cek serta menangani pembayaran. Restoran cek biasanya sudah diisi dengan sistem komputer, termasuk juga pembayaran. Selanjutnya, membuat summary of sales atau ringkasan penjualan. Dilanjutkan dengan mengisi house bank and cash report, mengisi remittance of fund dan witness book, serta menindaklanjuti dan melaporkan kegiatan pada logbook yang sudah disediakan.
Persyaratan sebagai seorang kasir restoran bar antara lain: yang pertama, memiliki latar belakang pendidikan di bidang perhotelan, atau dapat juga di bidang ekonomi dan di bidang akuntansi. Yang kedua, memiliki pengalaman bekerja di restoran dan bar, entah itu sebagai asisten waiter atau sebagai waiter, atau juga bartender, atau bar waiter atau bar waitress. Persyaratan yang ketiga, memiliki tingkah laku yang baik atau positive attitude, berpenampilan rapi atau well groomed, jujur, teliti dan rapi. Persyaratan keempat, mampu berbahasa Inggris dengan baik. Jadi bahasa Inggris merupakan bahasa internasional, di mana kita sebagai istilahnya orang yang berhubungan langsung dengan wisatawan dituntut untuk mampu berkomunikasi. Dan salah satu cara yang paling efektif adalah menguasai bahasa Inggris dengan baik. Persyaratan kelima adalah mampu bekerja dalam tim. Karena bekerja sebagai kasir restoran bar tidak bisa bekerja sendiri. Kita membutuhkan bantuan dari waiter atau waitress, dari kitchen, dan juga dari departemen accounting. Jadi bekerja di hotel pada prinsipnya adalah bekerja dalam tim, di mana kepandaian itu nomor 2. Yang penting memiliki sikap atau attitude yang hospitality atau ramah tamah, serta mampu bekerja sama dan saling menghargai satu dengan yang lainnya. Tempat kerja kasir restoran dan bar. Pada umumnya, kasir restoran dan bar memiliki tempat tersendiri untuk bekerja. Tempat tersebut berupa counter, di mana dapat langsung dilihat tamu dan dapat juga tidak dapat dilihat tamu. Hal ini tergantung daripada kebijakan manajemen sendiri. Pada umumnya, pada hotel-hotel berbintang 5 atau high class hotel, mereka tidak ingin kasir terlihat di depan tamu agar tidak mengganggu kenyamanan tamu untuk makan dan minum. Karena pekerjaan kasir biasanya cukup sibuk, khususnya di bisnis hotel. Namun demikian, ini juga sangat tergantung dengan kebijakan dari manajemen, apakah kasir bekerja dapat dilihat oleh tamu maupun tidak. Jam kerja kasir restoran dan bar. Pada umumnya ada 5 shift atau 5 waktu kerja. Yang pertama shift pagi, biasanya dimulai jam 7 sampai jam 3 sore. Kemudian shift sore, dimulai dari jam 3 sore sampai jam 11 malam. Shift malam dimulai jam 11 malam sampai jam 7 pagi. Tetapi ada juga hotel yang tidak memberlakukan shift malam untuk kasir restoran bar, di mana fungsi kasir restoran bar untuk kasir room service pada umumnya diserahkan ke kasir kantor depan. Ada juga middle shift yang dimulai biasanya dari jam 10 pagi sampai jam 6 sore. Middle shift biasanya diberlakukan apabila tamu dalam keadaan ramai atau high season. Demikian juga dengan split shift yang dimulai biasanya jam 8 pagi sampai jam 12 malam, kemudian jam 6 sore sampai jam 10 malam, dengan total waktu kerja selama 8 jam. Kasir restoran dan bar memiliki arti penting bagi operasional hotel. Kalau kita lihat di sini, tujuan hotel adalah meraih keuntungan. Masih ingat definisi hotel?
adalah usaha akomodasi yang dikelola secara komersial, yang menyediakan fasilitas makan, minum, dan fasilitas penunjang lainnya dibuka untuk umum dengan menggunakan sebagian atau seluruh bangunannya. Di sini hotel tujuan utamanya adalah memuaskan pelanggan melalui servis yang diberikan dan sekaligus mendapat keuntungan. Kita ketahui bersama bahwa fungsi keuntungan itu diperoleh dari cara mengurangkan pendapatan terhadap biaya. Di sini, tugas kasir restoran bar adalah mencatat pendapatan. Disinilah peran penting kasir untuk mencatat pendapatan itu dengan sebaik mungkin. Jangan sampai ada pendapatan yang tidak tercatat. Jangan sampai kasir bekerja secara ceroboh. Jangan sampai ada tamu yang tidak bayar. Jangan sampai kasir keliru memberikan pengembalian uang atau penukaran uang sehingga menyebabkan kerugian. Semakin baik kasir bekerja sesuai dengan SOP, maka pendapatan hotel dari food and beverage akan dicatat secara optimal. Oleh karena itu, seorang kasir restoran bar harus bekerja jujur dan bekerja dengan bersih. Peralatan dan perlengkapan kerja kasir restoran bar. Sini saudara dapat melihat di gambar yang sebelah kiri di mana ada seorang pria, seorang kasir. Itu namanya adalah alat itu namanya mesin kasir. Biasa disebut dengan NCR. Bisa juga Omron, bisa juga menggunakan sistem Fidelio. Kemudian ada kalkulator, merupakan peralatan yang harus ada di meja kasir. Dan sebelah kanannya ada yang kita sebut dengan brankas. Pada umumnya kasir restoran bar jarang memiliki brankas, dan brankas biasanya digunakan di kasir kantor depan. Namun demikian tidak ada salahnya perlengkapan kerja kasir restoran bar dilengkapi juga dengan brankas untuk menjaga keamanan dan kenyamanan kasir ketika bekerja. Selanjutnya, sebelah kiri disebut dengan checkbox. Checkbox ini kotak seperti kotak tempat rumah burung merpati, ya, di mana dalam kotak tersebut terdapat 16 ruangan kosong yang berfungsi untuk menaruh atau meletakkan restoran cek yang sifatnya masih open atau tamunya masih makan dan minum di restoran. Jadi fungsi checkbox ini adalah untuk mengontrol juga tamu-tamu yang belum bayar. Ketika tamu sudah bayar, bill dan captain order yang ada di kotak tersebut diambil, selanjutnya di sebelah kanan ada yang kita sebut dengan EDC machine atau Electronic Data Capture Machine yang berfungsi untuk menangani pembayaran dengan kartu kredit, pada bagian kiri atas, saudara dapat melihat alat yang disebut dengan adresograph. Adresograph ini berfungsi untuk menggantikan fungsi EDC machine pada saat gangguan komunikasi. Misalnya
tidak ada sinyal, atau listrik mati. Di sini kita dapat menggunakan addressograph yang sifatnya manual. Di bawah addressograph adalah money detector yang berfungsi untuk memeriksa uang asli atau uang palsu. Di sebelah kanan ada stempel paid dan stempel gratis. Stempel paid digunakan jika tamunya sudah membayar atau sudah lunas. Stempel gratis jika tamunya mendapat complimentary. Bentuk daripada stempel disesuaikan dengan masing-masing hotel atau restoran. Demikianlah modul ini. Saudara sudah mempelajari mengenai definisi kasir restoran dan bar, tugas dan tanggung jawab, jam kerja, arti penting, kemudian peralatan dan perlengkapan kerja kasir restoran dan bar. Pada sesi selanjutnya, saudara akan dikenalkan tentang accounting departemen, definisi tugas dan tanggung jawab, hubungan kerjasama dengan kasir restoran bar, dan beberapa form penting lainnya, misalnya captain order, restaurant check, summary of sales, house bank and cash report, serta remittance of fund. Untuk tugas pada modul ini, saudara diharapkan mampu menjawab pertanyaan sebagai berikut. Yang pertama, apakah yang dimaksud dengan kasir restoran dan bar? Yang kedua, jelaskan tugas dan tanggung jawab kasir restoran dan bar. Yang ketiga, jelaskan arti penting kasir restoran bar bagi usaha operasional hotel. Yang keempat, sebutkan dan jelaskan peralatan dan perlengkapan kerja kasir restoran dan bar. Jawaban dikerjakan dan dikumpulkan dengan Microsoft Word dan diperiksa kesamaan tugas antar mahasiswa. Terima kasih sudah memperhatikan dan mendengar video tutorial pengenalan kasir restoran bar ini. Sampai berjumpa pada video selanjutnya.